Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 12 TKJ. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa 4M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Caranya akan Ibu beritahu melalui grup WA. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Nah, adik-adik, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama-tama perkenalkan dulu nama Ibu. Jadi, nama saya Prilia Zarawati Akuba. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Prili. Jadi Ibu adalah guru baru di SMK Muhammadiyah, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 TKJ, mengganti Ibu Nisma. Oke, sampai di situ dulu perkenalannya, dan selanjutnya Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar apa yang akan kita capai pada pertemuan kali ini dan apa tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.5, mendeskripsikan informasi, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Tujuan pembelajarannya: setelah mengikuti proses pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi atau menentukan informasi, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian teks editorial, yang kedua, unsur pembangun teks editorial atau isi teks editorial, dan yang ketiga adalah pengertian tentang fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, sebelum kita mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks editorial, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih teks editorial itu. Nah, berikut akan Ibu jelaskan. Ibu mohon kepada adik-adik untuk mendengarkannya dengan baik ya. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, yaitu menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam pengertian yang lebih sederhana, teks editorial merupakan tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Oleh karena itu, pembaca sering menilai kualitas majalah atau surat kabar melalui kualitas editorial atau tajuk rencananya. Unsur pembangun teks editorial atau isi teks editorial meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pendapat. Pendapat adalah argumen yang dilengkapi alasan dan bukti yang mendukung yang disampaikan penulis editorial. Tanpa alasan dan bukti, opini menjadi tidak berbobot sehingga kadar kebenarannya sulit dipercaya oleh orang lain. Bukti tersebut berupa data atau fakta. Yang kedua, alternatif solusi. Alternatif solusi adalah sebuah tawaran solusi terhadap isu dan permasalahan yang diangkat dalam editorial. Tawaran solusi ini adalah ujung tombak atas pendapat yang disampaikan. Yang ketiga, simpulan. Bagian akhir dari teks editorial adalah simpulan. Simpulan merupakan penegasan atas pendapat dan alternatif solusi yang telah disampaikan sebelumnya. Adik-adik, itulah penjelasan mengenai pengertian teks editorial dan unsur pembangun teks editorial atau isi teks editorial. Apakah kalian bisa memahaminya? Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan contoh teks editorial dan hasil identifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu.
Nah, berikut contoh teks editorial tentang pendidikan yang diambil dari editorial koran Tempo edisi 10 Agustus 2020 dengan penyesuaian. Nanti adik-adik silakan jeda video ini untuk membaca secara mandiri teks editorialnya beserta dengan hasil identifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu. Berikut ini adalah hasil identifikasi informasi yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dari teks editorial yang berjudul Jangan Pertaruhkan Nasib Peserta Didik. Adik-adik silakan dijeda videonya dan baca hasil identifikasi informasinya secara mandiri ya. Adik-adik, itulah contoh dari teks editorial dan hasil identifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian tentang fakta dan opini dalam teks editorial. Pengertian fakta dan opini dalam teks editorial. Yang pertama, fakta. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Fakta dalam teks editorial dijelaskan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar terjadi. Yang kedua, waktu, tempat, dan tanggal peristiwa jelas. Yang ketiga, diperkuat dengan angka-angka. Nah, berikut ini contoh kalimat fakta yang terdapat dalam teks editorial. Nah, adik-adik bisa membacanya ya. Yang kedua, opini. Opini dalam teks editorial merupakan sesuatu yang kebenarannya masih perlu diuji karena bentuknya masih berupa pendapat. Penandanya adalah adanya kalimat yang mengungkapkan pendapat penulis. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta-fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Nah, berikut ini contoh kalimat opini yang terdapat dalam teks editorial. Yaitu yang pertama, menghisap rokok akan merugikan diri sendiri. Yang kedua, kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Baiklah adik-adik, itulah penjelasan mengenai pengertian teks editorial, unsur pembangun teks editorial atau isi teks editorial, dan pengertian fakta dan opini dalam teks editorial. Selanjutnya, agar kalian bisa mendalami materi tersebut, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, dan ingat ya, ini wajib untuk kalian kerjakan. Nah, berikut tugas yang akan Ibu berikan. Oke adik-adik, kerjakanlah tugas tersebut dengan baik ya. Dan jika sudah selesai, langsung mengirim di WA pribadinya Ibu. Dan kalau ada yang ingin mengantar langsung di sekolah juga bisa. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan salam sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.